Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali pada hari ini dalam acara Maestro Golden Moment, di mana hari ini adalah hari yang terakhir minggu terakhir maksud saya, kita memasuki mengakhiri tahun 2020, dan itu berarti bahwa kita bersyukur buat semua kebaikan Tuhan karena kita bisa sampai pada akhirnya. Jadi tanpa terasa kita sudah memasuki setengah tahun ya Maestro Golden Moment ini, di mana pada bulan Agustus kita memulainya dan kita mengakhiri di tahun ini, akhir tahun di minggu terakhir di 2020, dan minggu depan kita masuk tahun 2021. Mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan untuk mohon Roh Kudus menolong kita di dalam kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan supaya menjadi berkat di akhir tahun ini, di minggu ini buat kita, dan kita menapaki minggu depan tahun yang baru. Mari berdoa. Tuhan, Roh Kudus sendiri yang akan menerangkan kepada kami semua berkat Tuhan yang ada di dalam firman-Mu kepada kami. Berkat itu dekat dengan kami ya Tuhan, kalau kami mau melakukannya dalam hidup kami. Berkat itu ada bersama kami, kalau kami sungguh-sungguh dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkat itu bersama dengan kami ya Tuhan, ketika kami terikat dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan itulah ya Tuhan, semua hal yang boleh membuat kami bahagia, seperti halnya yang dialami oleh Simeon dan Hana dalam kisah yang sebentar kami akan dengarkan bersama. Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati kami semua sehingga tidak ada seorang pun yang sia-sia pada hari ini mengikuti acara Maestro Golden Moment. Karena firman-Mu itu akan terus mengalir dan berbuah dalam diri kami masing-masing. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pada hari ini akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan dibacakan, dan tadi sudah disebutkan oleh Ibu Silvi bagaimana itu kita renungkan dari bacaan Lukas pasal 2 Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan 40. Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-40. Inilah sabda Tuhan, Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia, yaitu Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan Tuhan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada padanya. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia, yaitu Simeon, menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan
yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata di pikiran hati banyak orang. Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, tema hari ini adalah bahagia orang yang menantikan Tuhan. Ya. Kelahiran Tuhan Yesus itu sesungguhnya mendatangkan kebahagiaan bagi banyak orang. Dan mengapa demikian? Ya, karena kalau kita menjadi orang percaya, menantikan kedatangannya, maka hal itu sama seperti kakek Simeon dan nenek Hana, ya, yang juga adalah seorang nabi. Hana itu nabi perempuan, itu yang sudah lanjut usia menantikan kedatangan Mesias yang dijanjikan Tuhan. Ya, sudah puluhan tahun dia menantikan itu, dan sungguh luar biasa. Karena apa? Karena apa yang dinantikan sungguh-sungguh datang sekarang. Maka kemudian Simeon bisa mengatakan bahwa sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, karena mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan untuk segala bangsa, di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Ya. Saya mau menggambarkan begini. Kalau pada ini ada cerita fiktif lah, di sebuah jalan desa, semua orang mengeluh kenapa ada batu besar menghalangi jalan. Semua orang menggerutu setiap hari. Tapi tidak ada yang berusaha memindahkan batu itu. Suatu kali seorang petani tergerak dengan sekuat tenaga memindahkan batu besar itu dari jalan. Ketika dia mencoba menggeser batu itu, kemudian mengangkatnya sampai ke tepi, maka ternyata di bawah batu itu ada sebuah kotak dan ada surat. Ya, di atas kotak itu. Isi suratnya bunyi demikian. Aku akan memberikan hadiah ini kepada setiap orang yang bersedia menyingkirkan batu ini dari jalan. Sebuah kotak yang kuberikan buat dia. Ya. Dan ternyata lalu ada tanda tangan. Tanda tangannya apa? Ternyata raja itu yang tanda tanganin. Ketika petani itu membuka kotak itu, isinya ternyata adalah sebongkah emas. Emas, saudara-saudara. Nah, ini cerita fiktif.
Tapi saya mau mengatakan bahwa ada begitu banyak orang yang lebih suka fokus pada batu yang besar daripada sebuah solusi untuk menyingkirkannya dan kemudian menjadi berkat. Baik bagi petani itu maupun bagi banyak orang. Nah, perkataan Simeon sebagai seorang yang saleh dan benar itu menunjukkan pada kita betapa bahagianya dia melihat bayi Yesus. Bayi yang dianggap batu biasa dalam tanda petik oleh orang banyak waktu itu. Tidak dipandang. Ya. Tetapi dipandang Simon sebagai jawaban Allah pada dirinya dan pada dunia ini. Begitu. Betapa bahagianya dia. Itu ibarat petani tadi yang mendapat kotak yang isinya sebongkah emas. Betapa bahagia dan sukacitanya Simeon yang sudah jadi kakek ini. Yang umurnya barangkali hampir sama dengan Hana. Dan orang yang kedua hampir sama, yaitu nabi perempuan Hana yang rajin beribadah, berpuasa, berdoa tiap hari, yang umurnya sudah 84 tahun. Dari muda dia menantikan. Dia pun ternyata kita tadi mendengar cerita bahwa betapa sangat sukacitanya dan bahagianya. Karena dia boleh melihat anak itu yang betul-betul menjadi juru selamat. Nah, kenapa disebut bahagia? Saya akan menerangkan begini. Yang pertama adalah bahwa bahagia kenapa? Karena Allah yang hidup itu adalah juru selamat semua orang. Juru selamat segala bangsa. Bahagia karena keselamatan sudah datang. Juru selamat semua bangsa. Kata Yunani yang dipakai untuk kata juru selamat yaitu soter. Ya, banyak sekali dalam kitab Perjanjian Baru yang diterjemahkan juru selamat. Ya, perhatikan, Alkitab tidak pernah berkata bahwa Allah itu adalah pemberi atau penyedia keselamatan untuk semua orang. Atau Yesus tidak disebutkan guru keselamatan, guru yang mengajar keselamatan. Pernyataan-pernyataan yang saya sebutkan tadi itu tidak menjadikan Yesus juru selamat semua orang. Ya. Jika ia tidak benar-benar menyelamatkan semua orang, berarti ia hanya berpotensi sebagai juru selamat atau punya kemungkinan akan menjadi juru selamat. Kira-kira begitu. Tapi tidak demikian konsep di Alkitab. Konsep di Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat semua orang. Ia bukan juru selamat semua orang, andai kata ia bisa ditolak berdasarkan kemauan atau kehendak manusia atau berkuasa iblis. Karena ada perbedaan. Juru selamat semua orang dengan juru selamat untuk semua orang. Ya. Kalau kita bicara juru selamat semua orang, itu berarti bahwa itulah kebahagiaan kita. Ya. Sementara kalau juru selamat untuk semua orang atau bagi semua orang, itu pertanda bahwa ya, itu bisa ditolak oleh siapapun. Tapi tidak, ini kebahagiaan kita. Ini bedanya. Ya, ini beda antara agama Kristen dengan yang lainnya. Hampir semua orang gereja barangkali atau anggota gereja percaya bahwa Yesus adalah juru selamat untuk semua orang. Bukan juru selamat semua orang. Ya, kalau juru selamat semua orang itu artinya apa? Dia betul-betul semua orang. Ya, tidak ada potensi mungkin sebagai juru selamat, tidak ada juga bisa ditolak oleh orang. Ya. Itulah kira-kira gambarannya. Jadi saya mau mengatakan dengan ilustrasi gini, andai kata ada 10 orang yang sedang tenggelam dan si penjaga pantai berkewajiban untuk menyelamatkan barang siapa yang memanggilnya, ia adalah penyelamat bagi orang yang memanggilnya. Yang tidak panggil dia ya tidak diselamatkan. Ya. Tapi apabila dia benar-benar terjun ke dalam air, lalu kemudian menangkap rambut mereka semuanya, merenggutnya dari dalam air, dan menyelamatkan hidup air, maka ia adalah juru selamat orang-orang itu. Ya. Jadi bukan juru selamat untuk yang memanggil, bukan. Ya, demikian Yesus. Mau manggil, mau enggak,
Mau percaya mau tidak orang kepada Yesus, dia adalah juru selamat semua orang, juru selamat dunia. Itu Yesus. Wah, betapa bahagianya statement ini. Bayangkan kita yang berdosa bisa dikasih seorang juru selamat. Makanya kenapa Simeon dan Hana itu sangat bahagia sekali. Ya, kita lihat Yesus punya gelar juru selamat dunia. Ya. Artinya apa? Seluruh dunia diselamatkan. Seluruh dunia. Ya. Kalau saya dapat menyelamatkan, misalnya, begini, ilustrasinya gini. Kalau saya dapat menyelamatkan orang sekampung, saya akan disebut juru selamat kampung. Kalau saya bisa menyelamatkan seorang sedesa, ya saya juru selamat desa. Saya jadi juru selamat kota kalau saya menyelamatkan orang sekota. Saya jadi juru selamat pulau kalau saya menyelamatkan orang sepulau. Juru selamat Indonesia kalau saya menyelamatkan hanya negara dan bangsa Indonesia. Juru selamat benua kalau kita menyelamatkan satu benua. Juru selamat dunia, itu berarti apa? Semua orang, ya, menyelamatkan orang sedunia. Ya. Mau orang percaya tidak, dia sudah datang menjadi juru selamat dunia. Kalau sampai orang nggak mau percaya, itu salah dia. Maka orang kalau nggak mau percaya tidak akan mengalami kebahagiaan. Disitulah kunci daripada firman yang konsep Alkitab yang bicara kepada kita. Betapa sangat bahagianya kita kalau dia adalah juru selamat dunia, juru selamat semua orang, juru selamat segala bangsa. Ya. Itu disediakan pada kita. Demikian. Itu yang pertama. Itu sebabnya kenapa tadi di Simeon begitu dia menggendong anak itu, lalu kemudian mengatakan, waduh ini luar biasa. Bahwa ini adalah keselamatan sudah datang. Keselamatan dunia sudah datang. Dan ini tandanya. Ya, bayi ini. Nah, yang kedua saudara-saudara, kenapa sih bahagia? Orang yang menantikan Tuhan, tadi Bu Silvi dalam pendahuluan mengatakan menantikan itu bosen, karena itu banyak orang tidak suka menanti, ya. Atau menanti itu tidak disukai orang, kenapa? Karena dengan menanti acara bisa kacau, ya. Kan kalau ketika yang dinanti belum tiba, ya. Ya bayangkan kalau ada seorang pendeta mau khotbah di gereja pada andai kata nggak pandemi nih, di gereja mau khotbah, nanti nggak datang, itu majelisnya pasti panik, kita lihat, ya, gitu. Jadi itu menyebalkan, membuat orang tidak suka, karena urusan jadi terganggu, atau orang menanti itu nggak suka karena buang waktu, lalu kemudian kesabaran jadi hilang. Tetapi kalau kita menjalani hidup ini, mau tidak mau kita terus menanti. Banyak yang kita nantikan, macam-macam. Kalau sekarang apalagi zaman COVID, kalau kita di supermarket yang laris, ya, ketika kita mau membayar di kasir itu ngantri pakai physical distancing, social distancing, ya. Ada orang tua yang menanti anaknya pulang dari sekolah, harusnya pulang jam 1 tapi nggak pulang karena mungkin ada sesuatu dan lain hal di sekolah. Ada orang yang menanti di bandara karena pesawat terlambat, delay. Ada yang menanti lalu lintas yang macet supaya jadi terurai dan berjam-jam mereka menanti, menyebalkan lah. Ya. Nah, tema kita pada hari ini kan menanti Tuhan. Kita akan bosan kalau kita hanya memikirkan menanti itu adalah sesuatu yang memang kita berdiam diri, nggak melakukan apa-apa, kita nunggu. Ya. Tadi Bu Silvi sudah mengatakan orang nunggu itu punya pengharapan loh sebetulnya. Nah, itu penting di sini. Ya. Dalam konsep Alkitab, menanti itu adalah orang yang punya pengharapan. Nah, ketika dia punya pengharapan, dia tidak berdiam diri. Dia melakukan sesuatu ketika dia menanti, bukan tidak melakukan apa-apa. Itu sebabnya di dalam bahasa Alkitab, ya, bahasa asli Alkitab, menanti itu konsepnya adalah seperti diikat dengan tali, dijadikan satu gitu loh. Ya, kalau ada sesuatu beberapa gitu diikat jadi satu. Ya, kalau ada 2 lidi diikat jadi satu gitu. Jadi
menantikan Tuhan itu berarti kita diikat jadi satu dengan Tuhan. Itu yang poinnya di situ. Ya. Jadi ketika diikat jadi satu itu beda. Ya, artinya apa? Kita mempercayakan diri pada Tuhan. Ini sama dengan gini. Kalau ada orang pacaran, dia menanti sang pacar akan berkunjung. Karena dia diikat jadi satu, dia nanti terus sampai datang pacarnya. Gitu. Dia yakin itu. Artinya kita mempercayakan diri pada Tuhan. Kita bersandar pada Tuhan. Kita diikat jadi satu dengan Tuhan. Kalau kita diikat jadi satu dengan Tuhan, itu kita bahagia. Terberkati seperti Simeon dan Hana. Ya. Jadi orang yang menantikan Tuhan itu karena diikat jadi satu dengan Tuhannya, maka dia akan terberkati. Ketika dia terurai dari Tuhan, dia tidak terberkati. Ya. Mungkin kuasa iblis bisa memberi berkat, bisa. Kuasa-kuasa dunia bisa. Tapi pasti bukan Tuhan yang memberi itu semuanya. Jadi berkat itu bisa juga dari Tuhan, bisa juga tidak dari Tuhan. Bisa. Ya. Nah, jadi kita lihat Simeon dan Hana terberkati. Meskipun dia nunggu sampai tua. Itu. Yesus yang belum datang itu. Ternyata ketika itu, umurnya udah 80 tahun ke atas semua, itu betapa bahagianya dia ketika keselamatan itu datang. Jadi kita melihat banyak contoh di Alkitab juga bagaimana orang-orang yang menanti Tuhan terberkati. Tadi Bu Silvi memberikan contoh tentang bagaimana orang menanti Tuhan, beberapa ayat Alkitab disebutkan. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat Alkitab yang lain, ya, itu kita lihat misalnya tadi Yesaya 40 ayat 31 sudah dibacakan. Orang yang menanti Tuhan mendapat kekuatan baru, taruna melemah, tapi orang menanti Tuhan biarpun tua kekuatan baru. Ya. Lalu kemudian ada yang dalam Mazmur pasal 25 itu ayat 3, orang nanti Tuhan itu tidak mendapat malu. Ya, dalam Mazmur 25 ayat 21, orang yang menanti Tuhan itu dikawal oleh ketulusan dan kejujuran. Mazmur 37 ayat 9 mengatakan orang yang menanti Tuhan itu mewarisi negeri. Mazmur 40 ayat 2 dan 3 itu disebutkan orang menanti Tuhan ditolong oleh Tuhan, akan ditolong oleh Tuhan. Yesaya pasal 30 ayat 18 itu orang yang menantikan Tuhan itu diberi kasih dan kebahagiaan oleh Tuhan. Wahyu pasal 3:10 mengatakan orang yang menanti Tuhan itu dilindungi dari krisis. Nah, ini penting sekali apalagi sekarang kita ada dalam wabah pandemi. Maukah kita dilindungi Tuhan? Nantikan Tuhan terus dengan pengharapan. Nanti Anda akan terberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, adakah kita pada saat ini mengalami kelelahan sedemikian rupa sehingga kita kehilangan passion kita, semangat kita untuk memberi yang terbaik dalam pekerjaan yang kita hadapi? Adakah kita merasa kehabisan tenaga untuk terus berjalan? Ya. Adakah kita mulai tidak lagi bergairah untuk melayani Tuhan karena situasi berbeda dengan sebelum pandemi? Adakah kita mulai lelah dalam kita menjalani hidup berumah tangga? Saudara-saudara, Tuhan siap merestorasi kita semua. Asal apa? Kita tetap menanti-nantikan Tuhan ini. Kita mau diikat jadi satu dengan Tuhan. Ya, kita mau disatukan bersama Tuhan. Dan kita percaya kalau ini kita alami, Tuhan tahu kesulitan kita saat-saat ini. Ya. Nah, karena itu saya mau mengatakan, marilah kita selalu menantikan Tuhan. Marilah kita makin yakin kita seperti diikat dengan tali menjadi satu dengan Tuhan. Kalau kita jadi sedikit jadi satu dengan Tuhan, kalau kita jatuh pun Tuhan ikut jatuh. Itu baratnya. Jadi kalau kita sakit, Tuhan tahu kita sakit. Kalau kita mengalami kesulitan karena pandemi, Tuhan tahu. Tetaplah nantikan Tuhan. Nanti pada waktunya saudara akan terberkati. Saudara diberkati Tuhan. Dan itulah yang menjadi kebahagiaan kita. Tapi lebih daripada itu, kebahagiaan kita ada pada keselamatan. Ya. Karena apa? Karena juru selamat itu adalah juru selamat dunia. Bukan untuk dunia, tapi juru selamat dunia. Artinya apa? Saudara mau diikat atau tidak dengan Tuhan, dia tetap juru selamat dunia. Yang terbaik adalah mari kita mau diikat jadi satu dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga juru selamat sungguh-sungguh
akan membahagiakan kita. Amin.